Halo semuanya, nama saya Yvonne, and sekarang saya pengen ceritain tentang pengalaman saya di Tsinghua University. Di Tsinghua University sekarang saya ini murid di Chinese Language Program, jadi saya sedang belajar Mandarin dari nol. Terus saya pengen ceritain gimana pengalamannya dari awal, jadi dari registrasi. Dan untuk kali ini videonya cuma ngomongin proses registrasinya dulu ya. Dan sebenarnya bahannya ini yang aku bikin semuanya full Inggris, tapi tenang aja aku bakal ngomong pakai bahasa Indonesia. Sekarang aku udah di program ini sekitar 1,5 minggu. Jadi dari minggu lalu, sekarang hari Rabu ya, video ini dibikinnya hari Rabu. Terus sekarang ini lagi spring, jadi lagi semester musim semi di 2021. Ya langsung aja kita masuk nih. Tentang sekolahnya sendiri, tentang semesternya, dia itu ada 2 semester. Jadi ada spring sama autumn. Jadi musim semi sama musim gugur. Ya kurang lebih spring semester itu sekitar mulainya pertengahan Februari, tapi sekolahnya itu mulai sekitar awal-awal Maret ya. Tapi kita udah bisa registrasi lah, terus ada orientasi online juga, itu dari mid Februari, dari pertengahan Februari, terus nanti semesternya berakhir sekitar akhir dari bulan Juni. Nah, berhubung aku spring semester, jadi aku cuma bisa kasih perkiraan untuk spring semester aja ya. Kalau fall semester, autumn semester harusnya mirip-mirip sih. Jadi anggap aja sama, tapi beda timing. Cuma beda timing, satunya di bulan Februari awal itu, satunya September ya. Terus di kasus aku, mid Februari itu kita registrasi ulang, kemudian kita ada orientasi juga online sekitar 1 minggu, terus baru mulai kelasnya 1 Maret, pas banget itu hari Senin. Dan di sini ini semua dari ini ya, dari website dia ada file yang dia kasih untuk orang-orang bisa lihat gitu. Dia tulis 1 semester sekitar 18 minggu, yaitu kurang lebih sekitar 4 bulanan lah ya, 4 bulan kalau sekolahnya. Terus tanggal-tanggalnya sedikit-sedikit berbeda tiap semester, pastinya ada perubahan kan sesuai keadaan. Terus di bagian pertama di file itu, di introduction, dia tulis nih kalau program Chinese language ini dia kan ada 2 semester ya, tadi yang udah bilang, ini udah dijelasin. Terus dia bilang kalau murid-murid itu akan menerima sertifikat kalau yang menunjukkan kalau kita itu udah selesai, dan transkripnya kalau kita udah memenuhi persyaratan mereka. Wajar ya, kayak biasa. Terus dia tulis kalau Tsinghua University akan memberikan murid-murid itu ID card ya, IC card gitu. Tapi sayangnya karena aku online, jadi aku nggak ada kayak ginian. Kelas aku aja cuman yang ada di sana, yang lagi di China aja yang bisa dapat kayak gini-ginian. Kalau kita otomatis cuma resource yang online. Nah, terus tentang course-nya sendiri, jadi bagian yang ngajarin bahasa Mandarin itu disebutnya LCTU ya, Language Center of Tsinghua University. Nah, di sini dia tulis juga kalau dalam 1 hari itu dia ada 4 kelas, terus jadi dalam 1 minggunya, karena 1 minggu tuh 5 hari kita belajar dari Senin sampai Jumat. Jadi ada 20 kelas, 20 periods ya. Terus dia tulisnya sih CTU will arrange, jadi mereka bakal kayak ngadain tes di awal, jadi tes kemampuan di awal untuk biar mereka tuh tahu mau taruh kita di mana, di level apa gitu kan. Tapi di kasus aku kita nggak ada, karena orangnya dikit ya, karena orangnya dikit, lagi corona, akhirnya kita cuma disuruh isi form gitu, nanti aku jelasin di akhir. Terus kita ada 8 level nih, ada 8 level course dari beginner, dari nol banget, sampai ke yang level tinggi. Terus satu kelasnya itu sekitar 45 menit, nanti aku tunjukin schedule yang kelas aku ya. Terus bisa dilihat nih level-levelnya. Nah, di kasus aku, ini kan khusus ya versi corona nih. Dari 8 level ini, kata temen aku kurang tahu jangan, tapi kata temen aku, itu gara-gara kurang orang, jadinya kita disempelin gitu loh. Dari 8 level, jadi 3 level. Dan jujur itu lumayan sulit ya buat kita kemarin, buat kita sekarang. Soalnya misalnya nih, awal-awal aku masuk kelas tuh, aku kan sebenarnya udah pernah HSK, udah pernah ujian Mandarin itu. Tapi aku udah lupa bahan-bahannya. Aku masih tahu dikit-dikit.
Tapi kebanyakan aku udah lupa, terus aku struggle sama grammar ya, sama tata bahasa. Nah, terus meskipun di form itu aku isi aku mungkin sekitar elementary 2, tapi ujungnya aku dimasukin ke elementary 1. Di elementary 1 ini kayak apa ya, kita mulai dari awal lagi, jadi dari belajar cara bacanya, terus dari nulis-nulis huruf-huruf yang simple, radikal gitu. Tapi yang agak gimana gitu, jujur, karena levelnya dikit kan. Jadi murid yang misalnya harusnya elementary 1, elementary 2, mungkin pre-intermediate, itu digabung semua. Jadi dalam satu kelas, level orang-orang itu bisa berbeda banget. Contohnya ya, 2 orang yang lagi di China, yang attend kelasnya tuh in person ya, face to face, itu menurut aku mereka levelnya lumayan tinggi. Secara oral lah, secara bicara tuh mereka bagus banget menurut aku. Sama kosakatanya banyak. Meskipun penulisan mereka agak kurang. Penulisannya agak kurang. Terus kalau aku nggak dari nol sih. Aku bukan total beginner, tapi aku ya pengen mulai dari awal kan hitungannya. Terus setelah kami berempat, muncul 2 orang lagi. Muncul 2 orang masuk ke kelas kita, itu ada yang satu dari nol banget. Jadi dari nol banget, terus yang satunya tuh dia sudah pernah belajar dikit, tapi masih baru banget juga hitungannya. Dan kita stuck di level ini gitu di awal. Makanya di hari pertama tuh kami cepet banget belajarnya, bener-bener cepat, sumpah. Di ampun, cepet banget belajarnya. Terus di hari kedua muncul anak baru kan, masih cepet tapi. Jadi aku agak kasihan ya sama yang mulai dari nol ini. Karena bahkan aku yang udah pernah belajar dikit gitu, juga agak struggling lah dengan speed-nya. Mungkin dengan bahannya aku belum struggling, tapi dengan kecepatannya sendiri aku agak intimidated ya, agak wah ketekan nih, gara-gara cepat. Nah, kemudian beberapa hari kayak di akhir minggu ya, di akhir minggu pertama itu muncul 2-3 murid baru. Jadi mereka tuh dari level intermediate, kan ada 3 level tuh. Jadi kita di elementary, terus ada orang dari intermediate tuh yang turun ke bawah. Mungkin kesusahan ya, karena kan disempilin nih, jadi sama kayak kita, orang-orang levelnya berbeda. Jadi akhirnya mereka untuk turun level, masuk ke kelas kita. Nah, itu cerita tentang kelas aku ya. Nah, kalau tentang kelas aku sendiri di elementary 1, kita ada dua tipe kelas. Kita ada komprehensif sama speaking. Lebih tepatnya sih kalau di schedule kita tulisnya general class sama speaking class ya. Nah, di sini aku tunjukin. Aku nggak bisa kasih tahu tentang level-level yang lain, soalnya aku belum personally experience ya. Jadi nantilah, kalau mungkin udah agak lebih jauh, aku coba bikin video lagi. Nah, ini schedule kelas aku. Jadi ini untuk spring semester musim semi 2021 ya. Mulai kelasnya tanggal 1 Maret. Jam pertama perlu diperhatikan kalau ini adalah jam di Beijing. Jadi di sini jam 8 pagi itu jam 7 pagi di ini ya di Sumatera Selatan di WIB. Which means aku harus bangun pagi banget jam 6. Udah lama nggak bangun pagi itu, makanya aku kesulitan. Tapi mulainya jam 7, terus di awal itu kita kelas General Chinese. Jadi nanti aku bikin video terpisah apa yang dipelajari di kelas ini selama minggu pertama. Tapi intinya section pertama itu General Chinese ya. Jadi ini nih, section 1 dari jam 8 sampai 9.35. Ya ini kan kalau dibelah 2 jadi kayak 45 menit ya. Terus di tengah-tengahnya tuh ada break 5 menit, ada istirahat 5 menit. Makanya benar tuh 1,5 jam. Kelas di section 1. Di sini tulis General Chinese, ini ya intinya buat yang online lah ya. Kalau yang ada di sana, yang tinggal di kampus, mereka ke ruangan ini. Terus section kedua mulainya 9.50 sampai 11.25. Oke, itu kelas speaking. Itu terus, jadi seminggu nih. Terus ada sekali tukeran jadwal kan. Itulah. Terus ini ada gurunya lah, apa-apa. Ini schedule aku. Tentang kualifikasi, ya kayak gitulah ya. Yang pasti bukan orang China sana. Terus harus sudah punya background edukasi. Ya kalau mereka sih tulisnya S1 ya, kebetulan aku udah S1 sih. Oke, jadi terus ini atau paling enggak sudah selesaiin 1 semester. Nah, dia bilang.
atau lulus atau lebih tinggi. Terus of course ya kalau negara lain pengen nerima orang luar kan pasti kan harus ada moral karakter yang bagus. Ini range umurnya terus sehat lah. Terus ini application schedule-nya. Kan aku spring. Jadi kemarin tuh pendaftarannya baru dibuka mid-Oktober, terus tutup di sekitar akhir November ya. Jadi itu di 2020. Terus ini buat autumn nih, mid-March, Mei. Nah, kalau aku kemarin bukanya Oktober 15 sampai November 30. Aku kan udah lumayan eager ya. Jadi aku di tanggal 15 ini aku langsung submit, langsung apply lah. Gitu. Terus ini lumayan banyak, tapi aku jelasin aja apa yang aku tahu aja ya. Jadi intinya harus selesaiin application itu sebelum deadline. Terus di websitenya tuh kita bisa lihat statusnya ya. Mereka bakal kasih tahu gitu. Mereka tulisnya check your email regularly. Tapi jujur aja sampai kita berhasil masuk itu mereka nggak ada infoin apa-apa. Jadi misalnya dokumen kita udah diterima apa-apa ya, kita harus cek di websitenya. Makanya dulu tuh aku rajin banget ngecek websitenya. Karena mereka nggak pernah bilang apa-apa. Jujur menurut aku ini komunikasinya minim banget sih. Jujur banget ya ini ya. Dan aku kesulitan sebagai orang yang butuh kepastian. Oke, jadi isi online application di website ini nanti aku tunjukin websitenya kayak apa. Tapi ada beberapa aku nggak bisa tunjukin soalnya udah lewat. Aku nggak kepikiran kalau aku bakal coba bikin video. Oke, terus upload versi elektronik dari dokumen-dokumennya. Nanti ada kan. Terus ya inilah pokoknya harus benar-benar scanan yang bagus dari yang asli ya, scanan dari yang asli. Terus habis itu kita submit application-nya, jadi dikirim, terus tunggu verifikasi dari mereka. Terus ya pokoknya langsung lengkap. Kalau nggak lengkap nanti mereka kasih tahu sih. Oke. Nah dia bilang nih ada kemungkinan kalau dia bisa statusnya tuh unqualified ya. Jadi itu harus kamu ganti. Pasti ada yang kurang kan. Terus sampai statusnya verified gitu. Terus kalau udah kita disuruh bayar application fee-nya. Setelah selesai statusnya bakal jadi complete. Terus nanti mereka bakal kasih. Tapi pokoknya intinya prosesnya panjang sih. Panjang dan lama. Oke, ini udah nanti kamu bisa baca sendiri lah. Dokumen yang harus disubmit, jadi ada ID, highest academic diploma, transkripnya ya, terus paspor, bla bla bla. Ini nanti kamu bisa lihat sendiri di websitenya pas kamu apply, tapi nggak sulit kok. Oke, terus hasilnya nanti ditunjukin online dan mereka nggak emailin ya tentang progresnya kecuali mereka udah terima kamu datang gitu atau terima kamu masuk ke programnya. Oke, yang ini jujur aku nggak bisa jelasin soalnya nggak applicable. Terus karena kan COVID ya, aku nggak bisa ke sana intinya. Terus ini juga akomodasi, nanti mereka ada kalau udah diterima, mereka ada kasih email terpisah, itu jelasin tentang gimana cara booking akomodasi, booking asrama di sekolah ya gitu. Tapi di sini aku juga nggak applicable, kamu bisa lihat di website mereka. Terus tentang cost-nya sendiri, jadi ini apa yang harus kamu bayar? Application fee itu sekitar 400 renminbi ya. Terus tuition fee-nya per semester itu 12.600 renminbi. Jadi Chinese yuan. Terus ini ada asuransi, tapi nggak applicable ke aku karena aku nggak di sana. Jadi aku nggak harus bayar asuransi. Nah, jadi kalau menurut aku, versi aku, itu kan tadi dari sekolahnya ya. Ini penjelasan aku aja, sedang lah panjangnya. Oke, jadi pertama nunggu sampai aplikasinya buka. Bukan mid-September, maaf. Itu harusnya Oktober ya, bukannya Oktober. Itu kalau nggak salah 15 ya, nanti ada ini. Jadi pertama-tama, tapi sebenarnya bahkan sebelum aplikasinya buka, aku udah bisa bikin account sih. Makanya aku tulisnya mid-September ya, karena aku udah senang gitu kan. Iya, aku mau apply gitu. Jadi buat account di website ini, kalau kamu buka website mereka ada sih, nanti ada instruksinya juga. Buat account, sini nih, sign up ya, di sebelah kanan. Terus kalau kamu pengen lihat dokumen yang tadi aku tunjukin, yang ada introduction lah apa-apa, itu di sini nih, di bawah. Bukan yang warna merahnya. Admission of Chinese Language Program in THU, Tsinghua University. Ya, kamu bikin ini, terus setelah itu masukin semua dokumen-dokumen yang perlu ya.
Di ini nih, aplikasi isi personal informasi, educational background, work experience, pengalaman kerja, pengalaman edukasi kamu, sekolah, terus kontak info, terus disuruh lihat lagi nanti semuanya apa-apalah. Pokoknya ya sebenarnya lumayan simpel, tapi agak banyak lah ya yang harus diisi, harus dikirim. Terus nanti dia kasih nih, number, application number, student ID, bla bla bla. Terus mereka kan nggak kasih tahu kamu, nggak lewat email ya, kasih tahu kamu progresnya kayak gimana. Makanya kamu harus liatin, terus lihat di sini nih, application result, hasil aplikasi. Terus habis itu nunggu sampai aplikasi kamu diverifikasi sama orang dari sekolahnya. Terus kalau ada sesuatu dia bakal kasih tahu. Kalau ada yang kurang ya, contohnya aku kemarin kurang nih, udah di-verify tanggal segini oleh staffnya, terus dia ada mau verification, nggak berarti kalau udah selesai gitu ya. Nah, terus di sini dia ngomong nih kalau aku kekurangan phone number. Terus ya gini lah, karena sebenarnya nggak applicable sama aku, tapi aku tetap harus melakukan ya, karena katanya bakal muncul di visa. Terus kalau nggak salah itu tuh phone number kontak ya, kontak di China gitu, tapi pokoknya dia suruh aku pakai nomor aku sendiri sih. Dah, terus bayar aplikasinya, itu RMB 400. Dah, bayar, selesai. Terus nunggu, kalau ini kan sama ya tanggalnya, 27. Jadi dari tanggal 15 itu, ya sekitar 3 minggu lah ya. Enggak, sekitar sebulan. Lama lah pokoknya. Aku nunggunya tuh kayak, aduh aku diterima nggak sih sebenarnya. Kemudian, dari sini, Oktober 27, terus Desember 16. Jadi sekitar 3 minggu. Terus aku dapat email yang ngomongin kalau ya intinya aku diterima sama programnya lah. Entah kenapa mereka pakai ini ya, gap sebesar ini. Besar banget gitu. Oke. Terus jadi karena masih pandemi, mereka pengen klarifikasi terus confirm sama aku tentang kelasnya gitu loh. Kalau aku lagi di China, terus ya gitulah kalau aku lagi di China terus aku qualified dengan semua kondisi-kondisi yang apa sih untuk COVID ya, untuk COVID supaya aman gitu loh untuk mulai semesternya. Itu boleh masuk ke kampus, belajar di kampus beneran, offline. Tapi dia bilang kalau kamu lagi di luar negeri, kemungkinan besar nggak bisa masuk China. Jadi harus ikut yang online course. Oke, jadi mereka pengen kita confirm apakah kita tahu dengan ini gitu. Jadi kita harus tahu sebelum kita benar-benar setuju ya untuk ambil course-nya. Nah, terus habis itu disuruh isi kuesioner, intinya nanya tentang yang tadi, belum tanggal ini gitu. Ya, habis itu mereka tulis ya, kalau ada apa-apa jangan sungkan nih kontak kita di sini. Tapi jujur aja dari sebelum bagian yang ini pun, sebelum aku diterima di program ini, aku pernah email mereka berapa kali tuh nggak dibales. Pokoknya aku, stressful banget. Soalnya mereka nggak pernah balas pertanyaan aku gitu. Soalnya kan aku kan penasaran banget. Jadi aku pengen tanya ini, pengen tanya itu. Ya aku nggak bombardir dengan banyak pertanyaan. Pertanyaan dikit tapi nggak dibalas. Makanya aku kirimlah kayak 2-3 kali lagi gitu. Sampai akhirnya dibalas. Tapi lama sih range-nya. Kayak gap-nya antara aku kirim lagi tuh ya mungkin cuma beberapa hari ya. Tapi dia balasnya masih ada waktu lagi gitu. Makanya jujur agak kecewa. Kecewa banget sih sama bagian ini. Soalnya harusnya kan kalau mereka mau menerima orang, apa-apa gini kan mereka harusnya lebih gercep ya. Nggak, nggak setengah-setengah gitu loh. Harusnya lebih serius lah tentang apa sih ngurusin international students. Ya, terus ditulis kalau online course ini bakal direkam. Jadi kita bisa lihat-lihat lagi gitu. Oke. Terus dia bilang gini, pengalaman aku sih di kelas kemarin kan direkam. Tapi kelas pertama gurunya lupa rekam sih. Tapi aku ya gitulah ya, sudah nggak apa-apa. Terus di kelas kedua direkam sama gurunya. Setelah kelas, temen aku tanya nih, temen kelas, baru kenal kan. Terus dia tanya, Laoshi, rekaman kelasnya minta ya gitu kan, di mana bisa kita lihat gitu loh. Terus Laoshinya malah nanya, kalian ada yang nggak ngerti ya katanya. Ada yang nggak ngerti ya dari kelasnya tadi, ini. Terus kita kan kayak, loh, kan harusnya dapat gitu kan, harusnya dapat. Terus akhirnya ya udah sejak saat itu dia jadi kirim linknya ke kita setiap habis kelas. Gitu.
Makanya ini juga bagiannya aku agak, kok kok gini sih gitu kan, kok masa gurunya nggak tahu gitu kan pesannya, gitu. Dah, ini ya sudah, terus kalau pengen offline nanti bisa apply lagi ke language programnya, dia bilang. Dah, dari sini, jadi ini kan tadi Desember 16 ya, di sini 30 jadi sekitar 2 minggu. Terus akhirnya dapat admission letter-nya. Terus kalau sebenarnya kalau kita bisa ke China kan kita perlu admission letter ini untuk apply visa ya. Tapi ya karena aku online, doesn't matter. Nggak berefek sama aku cuma dapat aja gitu. Ya dikasih admission letter, pokoknya ya infonya lah ya. Terus kita disuruh bayar. Terus dia bilang kalau mau ada dapat yang fisikalnya, boleh, nanti dia kirimin gitu loh. Jadi kita kasih dia info. Jadi I did. Terus aku udah beneran sih. Oke, terus nanti mereka kontak lagi dengan online registration-nya karena sebelum kelas kita harus registrasi ulang hitungannya. Oke, ini Desember 30. Nah, ini nih admission letter-nya ya sekitar ya. Jadi harganya berapa, terus disuruh apalah tentang visa-visa, ngapain aja lah, apa gitu. Udah, habis itu sekitar 2 minggu, jadi tadi kan Desember 30 ya, ini 14. Sekitar 2 minggu, mereka kasih tahu nih, registration period-nya kapan, kapan registrasi ulang, gitu kan. Terus orientasinya kayak apa. Kita online sih. Terus bagi yang di China kan, mereka perlu ini ya, informasi tentang apply asrama. Bagi aku, nggak efek. Jadi ya aku nggak bacain lah intinya. Nah, terus sudah ini kan suruh registrasi ulang, terus dia tulis di registrasi form registration itu kalau orientasinya itu bakal online. Jadi intinya disuruh nonton video, 8 video yang ya nggak panjang-panjang banget sih, tapi jujur bosen ya, bosen banget. Terus di video-videonya tuh kan ada beberapa tanggal, misalnya tanggal ini untuk ini nih. Itu tuh nggak update. Jadi aku kan harusnya bulan Maret ya, sekitar Maret gitu kan, kalau ada tanggal-tanggal penting. Tapi mereka tulisnya tanggal Oktober. So, ya, pemikiran aku mungkin itu nggak update ya dari semester lalu nih videonya. Tapi nggak efek juga, jadi udah nggak apa-apa. Udah, nonton sampai habis videonya, terus terus dia juga tulis nih, ini required enrollment-nya ada apa-apa aja. Terus karena yang berefek sama aku cuma online ya, jadi aku cuma bisa jelasin yang online. Ini panjang ya, tapi aku jelasin aja. Tapi intinya pas mendekati tanggal orientasi, mendekati tanggal registration itu dia kirim aku verification code. Tapi di apa tentang apa dokumen yang mereka kasih aku tentang registration-nya itu, mereka tulisnya kita harus nanya sih. Mereka bilang kita harus nanya ke staff-nya ya. Tapi aku nggak nanya, tapi dapat gitu loh. Aku dapat sendiri. Udah habis dapat kodenya, disuruh ke website ini, terus masukin kodenya, terus kita aktivasi electronic identification ya lewat website itu. Udah habis masuk ke online sistemnya, masuk ke sistem, terus disuruh isi lagi, isi benda-benda udah gitu kan. Terus disuruh nanti dia kayak sistemnya tuh generate sebuah form, terus kita harus print, terus kita tanda tangani, terus kita upload lagi. Itu ada 2 form sih. Satu dari informasi yang kita udah isi-isi, terus satunya lagi ya kayak apa sih, International Students Responsibility for Safety Agreement. Tapi intinya kayak, oh ini peraturan-peraturannya nih di China, di sekolahnya, bla gitu kan. Dan terus ada deadline untuk ini kan, kalau nggak salah tanggal 15 sampai 19 deh, online registration-nya. Tapi seminggu. Terus habis itu dicek sama staff-nya kan, di-review gitu. Sampai approve, baru kita bisa lanjut lagi. Tapi kalau nggak di-approve, kita harus benerin. Nah, kalau aku kemarin, aku tuh salahnya di contact person in China kalau nggak salah. Contact person in China, aku nggak isi. Soalnya aku nggak kepikiran siapa nih yang lagi di China. Temen aku kan, nggak ada gitu loh. Aku ada teman orang Chinese, tapi lagi di luar, ada di luar. Nah, jadi aku nggak isi. Terus katanya harus ada. Terus dia bilang mungkin bisa pakai guru atau sekolahnya gitu kan. Terus aku email. Jadi aku email, terus BTW yang itu tadi, yang dia mungkin bisa guru di sekolah itu di website ya, di websitenya dia kasih reviewnya itu. Makanya aku email si sekolah,
oh apa sih, siapa yang bisa bantuin aku gini 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 kan. Udah, terus nggak dibales dong, nggak dibales, nggak dibales, terus aku panik, jadi ya udah aku tanya temen aku yang orang China, keluarganya di China kan, jadi aku minta tolong nih, boleh nggak pakai untuk mereka aja, soalnya kebetulan aku udah pernah ketemu sama Koko sama cici iparnya, good ya, laki-laki. Ya jadi situ, terus aduh jujur ini stres banget sih 5 hari ini ya. Gara-gara ada kesalahan itu, terus nggak dibalas lagi kan, nggak dibales. Jadi aku tambah panik. Terus akhirnya di hari terakhir di approve last minute, terus aku langsung bayar sekolah, langsung bayar semesternya nih, 12.600. Buru-buru banget dah. Waduh. Soalnya nggak bisa, yang payment-nya ini nggak bisa diakses sebelum kita di approve. Aku kemarin. Jadi kita bisa login ya ke ini, tapi nggak bisa bayar. Panik nggak? Nah, terus habis itu selesai di approve, nunggu lagi kan, nunggu lagi. Terus setelah kita orientasi itu mereka kirim lagi nih di terakhiran. Di terakhiran dikirim lagi kayak apa sih, class placement information form buat murid-murid. Jadi intinya mereka gara-gara nggak ada tes kan, tadi aku udah bilang mereka nggak ada tes untuk nentuin kelasnya, jadi mereka suruh kita isi form, terus disuruh kirim balik, terus ya isi info lah ya intinya. Terus intinya sih mereka nanyain beberapa informasi pribadi, terus kemudian apakah kamu pernah belajar bahasa Mandarin nih sebelumnya? Dari kapan sampai kapan, berapa lama? Sejauh apa gitu kan? Terus kira-kira kamu level berapa? Aku isi elementary 2. Tapi ujungnya karena mereka nggak cukup orang, semuanya ditumpuk di satu level. Ya itu cerita lain hari lah. Udah, terus ya mereka kabarin ya. Nih, oh udah. Terus abis itu, kayak kalau nggak salah 1 hari sebelum kelas ya, 1 hari sebelum kelas, gurunya tuh suruh kita download sebuah aplikasi namanya Zumu. Zumu ini ya ini ya, apa KW-nya Zoom sama persis, jir, sama persis. Terus ya jadi kan, tapi kan jadinya nggak sulit ya buat aku pakainya. Nah terus kita disuruh kalau nggak salah itu malam jam 7 itu tuh ngetes, jadi dia suruh masuk ngeliat apakah kita bisa pakai ini nih gitu loh, apakah kamera audionya semuanya jalan, bla bla bla. Udah itu cuma sekitar 15 menit lah, terus kenalan sama gurunya gitu kan. Terus apa ya, kalau aku ada pengalaman gimana gitunya juga, soalnya di form ini dia suruh kita isi WeChat ID. Nah masalahnya ya, aku tuh pernah pengen bikin WeChat, aku dulu pernah bikin WeChat, tapi aku nggak bisa login lagi entah kenapa. Terus tahun lalu aku kan pikir, aduh aku pengen belajar Mandarin nih, jadi aku pengen buat WeChat, bukan buat WeChat, aku pengen buat WeChat, tapi susah banget registrasinya. Karena aku kan nggak bisa login ke account lama ya, jadi aku terpaksa buat yang baru. Terus disuruh verifikasi. Terus dia suruh apa ya? Kalau nggak salah tuh suruh orang yang punya WeChat yang ada, atau ada WeChat, pokoknya ada beberapa requirement-nya itu harus terpenuhi. Tapi pokoknya orang yang punya WeChat deh, orang yang punya WeChat itu harus bantu kita scan ini QR code atau bantu kita verify nomor gitu. Ya jadi aku minta tolong sepupu aku ya, karena sepupu aku ada WeChat. Dia kan kemarin sekolah di China ya, tapi dia lagi pulang gara-gara sebelum corona, terus corona. Jadi dia stuck di sini. Udah dia bantu, terus masuk. Jadi kayak terbuat lah ya, hitungan terbuat. Tapi baru masuk, tiba-tiba aku langsung ditendang keluar lagi. Dan terus aku mau berapa kali pun coba, nggak bisa sama sekali. Verifikasi nggak berhasil. Terus di salah satu stepnya tuh dia suruh kita kirim SMS nih. Jadi dia ada nomor Indo, nomor WeChat gitu kan. Terus kita disuruh kirim SMS ke sana. Tapi entah kenapa nggak kekirim terus SMS-nya sama sekali. Padahal aku ada pulsa, koneksi juga ada. Pokoknya nggak ada yang salah gitu loh. Waktu aku cobain kirim SMS ke orang lain juga nggak ada masalah. Makanya aku kayak, wow, wadaw. Waduh, aku itu ngabisin berjam-jam, aku coba kayak beberapa hari berturut-turut, nggak bisa. Jadi akhirnya aku menyerah. Makanya pas disuruh WeChat ini, aku coba lagi, tapi sama. Terus aku minta tolong temen aku, orang Malaysia ya. Aku tanyain dia teman main game aku. Terus aku tanyain dia, terus dia coba, nggak bisa juga, padahal dia memenuhi semua persyaratan. Udah akhirnya dia minta tolong temen dia.
yang di China, orang China. Nggak bisa juga. Terus kayak, "Wah, mati aku," gitu kan. Nah, terus abis itu aku ngomong sama, ini nih, aku email balik ke orang yang kirim ini. Terus aku ngomong, "Aku WeChat-nya nggak bisa bikin ini nih," terus emailnya jujur aja agak marah ya, mungkin agak kesel karena ya bukan kali ini aja terjadi. Terus menurut aku orang luar tuh lebih susah bikinnya, apalagi gimana kalau kita nggak kenal siapa-siapa kan di China gitu loh. Kan repot banget step ini, gini. Terus, ya intinya mereka bilang kayak, "Oh, teman kamu yang ada masalah ini, gini." Terus aku kayak, "Ya udah deh, ya udah," gitu kan. Aku coba nanya lebih luas, terus aku nanya temen aku orang Cina yang lagi di Jepang. Nanya temen aku bilang gini. Dah, terus akhirnya dia coba, gagal. Terus tapi ada tulisan kalau coba besok lagi gitu loh. Jadi kita nunggu besok, bikin, dan akhirnya berhasil. Tapi ya kayak, lega, tapi at the same time kayak peace. I mean like, what the hell gitu kan. Gitu. Terus, udah bikin WeChat. WeChat-nya selesai, kasih tahu guru ini, terus habis itu aku di WeChat aku tuh langsung ditarik masuk ke grup WeChat kelas kita. Gitu. Jadi ada 3 grup ya, satu yang general, kelas general, satu kelas speaking, terus ada satu lagi aku belum bisa baca namanya. Tapi intinya 2021 apa gitu kan kelasnya. Udah, jadi di sanalah gurunya ngasih tahu, oh tolong ya download Cumu nih. Ini linknya untuk hari ini, gini info-infonya gitu. Udah kelasnya mulai tanggal segini, gini. Nah, itu cerita tentang proses registrasi Tsinghua. Panjang banget ya, setengah jam nih videonya. Tapi ya itulah, pokoknya kemarin tuh repot banget. Jadi aku sampai kayak, ini yakin ini salah satu sekolah terbaik di China, gitu kan. Ya, tapi memang aku pas nyari-nyari review gitu, memang ada yang ngomong, aduh ini kenapa kayak informasinya dikit banget, atau kontaknya dikit banget gitu loh. Jadi aku nggak kaget, tapi aku kaget dengan degree seberapa lambat mereka ngontak kita, kenapa seberapa unresponsif mereka sama email-email aku, gitu ya intinya. Itu aja sih tentang Tsinghua. Tsinghua step 0 ya, step 0, registrasi sampai akhirnya masuk kelas. Nanti di video selanjutnya aku bakal ngomongin tentang pengalaman aku di kelas minggu pertama. Sekarang aku minggu kedua kan, lagi di tengah minggu kedua. Jadi selagi fresh, aku bakal bikin videonya dulu tentang apa yang kita pelajarin, oke? Oke. Udah, sampai sini aja dulu. Bye, Jen.